Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 10. Di video sebelum mulai kalian harus berdoa dulu ya. Oke, di video ini pembahasan terakhir kita di semester 2 mengenai luas segitiga ya. Kalau minggu lalu atau video sebelumnya kita udah bahas terkait dengan aturan sinus dan aturan kosinus. Ini akan membahas terkait dengan luas segitiga. Nah, kalau umumnya luas segitiga itu yang kalian ketahui biasanya adalah gini kan, alas kali tinggi dibagi 2 atau 1/2 kali alas kali tinggi. Ini adalah rumus umumnya. Nah, sekarang ada beberapa rumus untuk mencari luas segitiga. Nah, untuk luas segitiga sendiri yang akan kita pelajari di sini ada 3 formula. Yang pertama adalah jika diketahui panjang dua sisi dan besar sudutnya. Oke, yang pertama kondisinya adalah jika diketahui panjang dua sisi dan satu sudut yang diapit ya. Maksudnya seperti apa? Di sini misalnya saya punya segitiga ABC. ABC sehingga yang ini adalah sisi B kecil, yang ini A kecil, yang ini C kecil. Nah, jadi maksudnya diketahui panjang dua sisi dan satu sudut yang diapit itu misalnya yang diketahui adalah sisi B sama sisi A. Ya, B dan A. Berarti sudut yang diapit adalah sudut C. Gitu ya, kondisinya seperti ini. Atau misalnya yang diketahui adalah sisi C dan sisi B, berarti sudut yang diapit adalah sudut A. Kayak gitu, itu maksud dari kondisi seperti ini. Nah, jika ada kondisi seperti ini, maka rumus atau formula yang bisa digunakan adalah, lihat, dia yang diketahui sisi apa? Adalah di sini saya contohkan sisi A sama sisi B. Berarti kalian bisa tulis setengah A dikali B, artinya sisi yang diketahui. Kemudian dikali sin sudut yang diketahui, sudutnya sudut C. Kayak gitu. Ini untuk kondisi yang pertama. Jadi kalau misalnya yang diketahui adalah sisi C dan A, maka kan sudutnya sudut B kan. Otomatis rumusnya akan menjadi setengah C kali A sin B. Gitu ya. Nah, gini, kalau misalnya sepelenya gini ya. Kalau di sini adalah sisinya AB, berarti sini sin C. Kalau di sini sisinya BC, berarti sini sin A. Kayak gitu. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah jika diketahui dua sudut dan satu sisi. Ingat, dua sudut dan satu sisi. Saya punya segitiga ABC. ABC, maka ini adalah A kecil, ini B kecil, yang ini C kecil. Yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Maksudnya, jika saya ketahui sudut A dan sudut C, maka sisinya adalah sisi B. Ya, dua sudut, satu sisi. Ini yang dimaksud dari kondisi seperti ini. Nah, kalau misalnya ada kondisi seperti ini, maka untuk mencari luas segitiganya bisa digunakan rumus. Dia kan yang diketahui adalah sisi B-nya kan. Kita tulis berarti B kuadrat. Kemudian dikali sin sudut yang diketahui, sin A dikali sin C per 2 sin A ditambah C. Jadi sinnya adalah sudut yang diketahui, di sini kuadratnya adalah sisi yang diketahui. Jadi ini kondisional ya, tergantung yang diketahui apa. Gitu. Nah, kemudian yang kondisi yang terakhir adalah ini yang paling gampang menurut saya. Nah, kondisi yang ketiga adalah jika diketahui ketiga sisi pada segitiga. Jadi, kita udah tahu nih panjang sisi A berapa, panjang sisi B berapa, panjang sisi C berapa. Jadi, kalian bisa pakai rumus ini untuk mencari luasnya. Berarti luas segitiganya sama dengan akar dari S dikali S min A sisi pertama dikali S min B sisi kedua dikali S min C sisi ketiga. Ini C kecil, sorry. Gitu ya. Kemudian untuk mencari S-nya, kalian bisa gunakan A ditambah B ditambah C dibagi 2.
Jadi sebelum masuk ke rumus luasnya, kalian cari dulu S-nya kalau memang S-nya belum ada. Ya, ini untuk kondisi yang ketiga. Oke. Nah, semoga kalian bisa membedakan menggunakan formula yang mana sih berdasarkan kondisi yang diberikan sama si soalnya. Oke, kita ke contohnya aja ya. Oke, ini soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 30 derajat, panjang AB sama dengan 4 cm, panjang BC sama dengan 6 cm, hitunglah luas segitiga ABC. Nah, kalau berdasarkan soal, kita bisa, kalau kalian mau gambar ya nggak apa-apa, tapi kalau kalian gak mau gambar ya nggak apa-apa. Oke. Jadi bebas. Oke, ini saya mau coba gambar dulu ya. Oke, nah di sini ada segitiga ABC. Tadi dia bilang ini sebenarnya kayak gambarnya agak salah gitu ya, karena sudutnya itu 30 derajat, tapi berarti oke lah, apa. Nah ini AB-nya tuh 4 cm, di sini berarti 4 cm, terus BC-nya tuh 6 cm, besar sudut A 30. Bukan salah kan, nggak apa lah ya, anggap aja benar. Besar sudut A 30. Yang ditanyain adalah luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC. Nah, kita lihat kondisi yang tadi. Nih ya. Yang kondisi yang pertama adalah panjang dua sisi dan satu sudut. Ya, ini panjang dua sisi. Tapi sudut ini bukan sudut yang diapit. Harusnya sudut yang diapit adalah sudut B-nya. Gitu kan. Nah, berarti kita nggak tahu nih bisa pakai ini atau enggak. Yang kedua, diketahui dua sudut. Nah, di sini juga dia nggak ada dua sudut. Ya. Kemudian di sini juga dibilang ketiga sisi, tapi di sini tiga-tiganya nggak ada, cuma ada dua. Ya, jadi kita harus mikir gimana caranya kalau kita mau pakai yang ini. Berarti kita harus cari sudut yang ini supaya bisa diterapkan satu sudut yang diapit. Kalau kita mau pakai ini, kita harus cari sudut yang lainnya, sudut entah sudut C atau sudut B. Ya, kalau kita mau pakai yang cara yang ketiga, berarti kita harus cari salah satu sisinya. Gitu. Nah, saya memutuskan untuk menggunakan cara yang pertama. Ya, cara yang ini berarti saya harus mencari sudut B-nya ini seberapa besar sih sudut B-nya. Gitu. Nah, untuk mencari sudut B ini saya mau pakai aturan sinus yang udah kemarin kita pelajari ya. Oke. Kalau misalkan saya tulis di sini berarti ini adalah A kecil, yang ini adalah C kecil, yang ini adalah B kecil. Ya, sehingga saya mau cari sin B. Supaya bisa satu sudut yang diapit. Formula yang pertama tadi, yang ini. Oke. Nah, sehingga kalau saya mau cari sin B, otomatis di sini menggunakan yang B per sin B. Ya, sama dengan kalau saya menggunakan C per sin C, nggak akan ketemu karena sudut C-nya belum ada. Jadi saya menggunakan A per sin A. A per sin A. Oke. Oke. Nah, lihat, kalau saya menggunakan seperti ini, kan A-nya ada. Sin A-nya juga ada. Ya, sin B yang kita cari ada, tapi B-nya ada gak? Gak ada kan? Jadi kita nggak bisa pakai cara yang ini. Ya, berarti kita harus cara lain. Nah, ada kemungkinan menggunakan C per sin C. Perbandingannya gimana? Berarti pakainya gini, A per sin A. Kenapa kita pakai A per sin A? Karena A kecilnya sudah ada, sin A-nya sudah ada. Ya, C per sin C. C ini adalah jalan untuk mencari si sin B. Ya. Nah, A-nya berapa? A-nya 6. 6 per sin A berarti sin 30. C-nya berapa? C-nya 4. Sin C-nya belum ada, ya ditulis aja sin C. Nah, kemudian 6 per sin 30 itu berapa? Sin 30 kan setengah. Sama dengan 4 dikali sin C. Gitu toh. Nah, kalau sudah, seperti biasa kita lakukan perkalian silang. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan 6 sin C sama dengan 4 dikali setengah. Nah, itu berarti 2. Gitu kan.
Nah, berarti bisa tulis sin C sama dengan 2/3. 2/6, sorry. Sehingga sin C sama dengan 1/3. Nah, kalau sudah seperti ini, kan kita mau cari kan besarnya sin C-nya itu berapa, C-nya itu berapa, supaya kita bisa cari si B-nya ini. Nah, ini kan dia bukan sudut istimewa, jadi kalian pakai kalkulator ya teman-teman. Nah, di sini sin C, berarti saya ke sebelahnya sini. Berarti kalau kita mau cari C-nya adalah arkes dari sin 1/3. Udah saya ajarin kan ya kemarin menggunakan kalkulator di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu loh. Nah, oke, berarti besar pakai kalkulator ya. Besar sudut C-nya adalah sekitar 19,47 derajat. Nah, sudah ketemu sin C, berarti sekarang kita cari besar sin C, besar sudut C. Sekarang kita cari besar sudut B. Caranya gimana? Dia kan segitiga full nih. Segitiga full itu berarti besar sudut segitiga, besar sudut segitiga ABC. Itu kan berarti besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C. Besar sudut seluruhnya adalah 180 derajat kan. Nah, besar sudut A nya 30 derajat. Besar sudut B nya yang kita cari. Besar sudut C nya adalah 19,47 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 19,47 derajat sama dengan besar sudut B. Gitu. Sehingga besar sudut B yang kita punya adalah 130,53 derajat. Nah, udah ketemu nih besar sudut B-nya. Nah, kalau besar sudut B-nya sudah ketemu, kita langsung masukin aja ke rumus luas segitiganya. Berarti kita bisa pakai, nah ini udah ketahui ya, 130,53. Gitulah. Oke, berarti luas segitiga ABC sama dengan, kita pakai rumus yang pertama ya, karena kita udah tahu. Tinggal masukin aja setengah apa nih, AC kan, AC setengah AC sin B setengah AC nya berapa, A nya 6, C nya 4, sin B berarti sin 130,53 derajat. Ini bisa dicoret aja nih, sih saya 3, berarti 12 dikali sin 130,53 derajat pakai kalkulator ya. Itu sekitar 0,76. 0,76 dikali berarti sama dengan 9,12. Oke, jadi luas segitiga adalah 9,12 cm persegi karena luas gitu ya. Jadi emang sih kita pakai rumusnya yang ini, tapi kita lihat dulu udah lengkap semua atau belum, terus cara supaya rumus ini bisa digunakan tuh seperti apa gitu. Ini contoh yang pertama. Oke, contoh yang kedua. Oke, soal yang kedua adalah diketahui segitiga sama kaki ABC dengan besar sudut A akan sama dengan besar sudut B, yaitu sebesar 30 derajat. Jika luas segitiga ABC adalah 48/3 cm persegi, hitunglah panjang sisi AB. Oke, di sini luas segitiganya sudah diketahui dan kita harus mencari panjang sisinya. Ya, artinya kita tetap harus menggunakan si formula luas segitiga, karena untuk mencari panjang sisi AB ini kita berangkat dari formula luas segitiganya. Nah, kita mau digambar boleh, nggak digambar juga nggak apa-apa. Oke, nah
Kan itu mau cari sisi AB nih. Oke, kalau mau digambar gini, anggapnya nih kakinya sama ya, sama kaki, segitiga sama kaki. AB, besar sudut A akan sama dengan besar sudut B. Ini A deh, ini B, ini C, sorry. Oke, ini 30, ini juga 30 ya. Nah, kita pakai rumus yang mana? Kita lihat dulu. Diketahui dua sudut dan satu sisi. Emang sih di sini kayak kalau kita pakai ini dua sisi, sisinya sedangkan nggak ada semua, ya kan? Yang dicari adalah sisinya. Nah, kalau pakai yang ini sisinya tiga-tiganya nih, yang terakhir. Nah, kita pakai rumus yang ini, yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Pas banget nih, dua sudutnya kita ketahui, tapi satu sisinya enggak, karena satu sisinya dicari, sedangkan luasnya diketahui. Pas, kita pakai rumus yang ini. Oke, berarti kalau saya misalkan ini A kecil, ini C kecil, ini B kecil, sehingga yang ditanyakan adalah panjang sisi AB. Oh, berarti si C yang ditanyakan. Berarti saya bisa tulis L sama dengan apa? Nih. Yang ditanyakan kan yang C ya, berarti ditulis C kuadrat sin A sin B. Loh, kenapa sin A sin B lah? Berdasarkan rumus ini, lagi juga yang diketahui A sama B. Yang ditanyakan C, wes kejawab toh. Nah, per apa tadi? 2 sin A plus C, berarti 2 sin A plus B. 2 sin A ditambah B. Luasnya ada 48 akar 3. Yuk diganti luasnya jadi 48 akar 3. Sama dengan per C-nya nggak ada kan? Ya iyalah yang dicari, karena AB ini sama dengan C. Oke, sin A-nya sin 30. Tulis aja dulu sin 30 derajat. B-nya juga sama, berarti sin 30 derajat. 2 sin 30 derajat ditambah 30 derajat. 48 akar 3 adalah luasnya. C-nya kita nggak tahu berapa karena yang dicari. Sin 30 kali sin 30. Sin 30 itu kan setengah ya. Setengah dikali setengah. 2 sin 30 tambah 30 60. Berarti sin 60. Sin 60 adalah 1/2 akar 3. Gitu. Nah, kemudian ini ya, ini kita udah coret Z. Ini kita gabung jadi 48 akar 3 C kuadrat 1/2 kali 1/2 jadi 1/4. Ini berarti 1 akar 3, kita tulis akar 3 aja lah. Gitu. Nah, yang mau dicari kan si C kuadratnya ya. Berarti kalian tuh kalau mau gini jadinya. Ini cara panjangnya ya. Berarti ini dikali dulu kan. 48 akar 3 dikali akar 3. Berarti ini jadinya C kuadrat per 4. Gitu kan. 48 akar 3 dikali akar 3 berarti 40 akar 3 kali akar 3 kan 3. 48 dikali 3. Terus aja deh, nanti kalian bingung. C kuadrat per 4. Gitu. Nah, untuk mencari C kuadratnya sini deh. 48 kali 3, 8 kali 3 24, 4 2, 4 kali 3 12, 12 sama 2 144. Dikali 4 lagi, 4-nya naik ya. Sama dengan C kuadrat. Gitu. Nah, 144 dikali 4, 4 kali 4 16, 1 16 tambah 1 17, 1 576. C kuadrat, sehingga C adalah akar 2 dari 576. Berarti C nya 24.
Gitu. Tulis deh di sini. Jadi panjang sisi AB sama dengan 24 cm. Gitu ya. Sudah, jadi ini tuh bukan hanya untuk mencari luas, tapi bisa untuk mencari komponen-komponen yang di dalam formulanya. Ya. Oke, semoga nggak ada pertanyaan untuk contoh yang kedua. Next, contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga, saya punya gambar seperti ini. Hitunglah luas segitiga ABC. Nah, segitiga ABC. Lah ini kita nggak tahu, Bu, dia itu pakai yang mana. Nggak diketahui dua sisi, nggak diketahui tiga sisi, nggak diketahui sudutnya. Loh, kata siapa? Lihat, ini ada tandanya bahwa ketiga sisinya adalah sama. Berarti ini adalah segitiga sama sisi. Ini tanda-tandanya. Berarti kalau yang bawahnya 8, samping-sampingnya juga kaki-kakinya adalah 8. Karena ada tandanya tuh. Nah, kalau seperti ini berarti tiga sisinya diketahui ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ganti. L sama dengan akar S min A, S min B, S min J. Tapi sebelum kita menggunakan rumus ini, kita cari dulu S-nya. Tadi bagaimana? A tambah B tambah C dibagi 2. Karena ini segitiga sama kakinya siapa ya? Nah, berarti ketiga-tiganya adalah 8. 8 tambah 8 tambah 8 dibagi 2. Berarti 8 kali 3 berapa? 24. 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 berarti 12. Oke, berarti S-nya 12. Tinggal dimasukin aja deh. L sama dengan akar dari 12. 12 dikurang 8. Enak banget ya kalau gambar kayak gini. 12 dikurang 8 karena sama semua. 12 dikurang 8. L sama dengan 12 dikurang 8 4 4 4. Wah. Berarti L sama dengan 12 dikali 4 pangkat 3. 4 kali 4 16. 16 dikali 4. Berapa tuh? Oh, gini aja. Enggak, ngitungnya gini aja. Ini akan saya jadikan 12 kali 4. 4 kali 4 16 gitu. Berarti karena ini perkalian jadi sah ya. Akar 12 kita belum tahu, akar 4 kita punya 2, akar 16 kita punya 4. 12 nya tulis dulu. 12 nya bisa kita tulis dengan 4 kali 3. Berarti L sama dengan 8. Akar 4 adalah 2, akar 3 gini aja karena hasil koma. L sama dengan 8 kali 2 16 akar 3 cm kuadrat. Sudah 16 akar 3 cm kuadrat ya. Gampang kan? Gampang banget, Bos. Nah, amin. Nah, iya, jadi kalau misalkan kayak gini kalian buat sederhana ya, nggak usah pakai kalkulator. Kalau misalnya kalian pakai kalkulator kayak nanti koma-koma gitu, saya nggak suka karena belum tentu nanti jawabannya tuh biasanya nggak pakai kalkulator. Kan ujiannya nggak pakai kalkulator, kecuali latihan aja lah ya, boleh. Nah, kalian tuh jangan kayak misalnya gini, akar 20. Ya, kayak ini deh. Saya akar 20. Ini nggak ada nih. Langsung ngitung pakai kalkulator, nggak usah. Aku udah jelasin di sebelum-sebelumnya. Akar 20 itu berarti kan sama aja seperti akar 4 dikali 5 gitu kan. Ya udah, akar 4 kan berarti 2, akar 5 nggak ada, berarti begini. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi materi terakhir ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.